Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan rangkaian ibadah umroh. Sebagai pembina perjalanan ibadah haji dan umroh, kami merasa terpanggil untuk selalu mengingatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Para jamaah telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit, meluangkan waktu yang cukup lama, serta melakukan perjalanan jauh yang melelahkan. Sungguh sangat disayangkan kalau nilai ibadah kita menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Kesalahan terbesar yang masih dilakukan oleh sebagian jamaah haji dan umrah, berbuat dosa syirik, mempersekutukan Allah, menduakan Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh jamaah sekalian, ketika kita melakukan tawaf, ada sebagian jamaah yang mengusap-ngusap tanda makam Ibrahim untuk mencari berkah. Maka ini termasuk syirik, juga termasuk bid'ah, dan sangat mengganggu jamaah yang lainnya yang sedang melakukan tawaf. Karena lalu lintas tawaf menjadi macet. Dan perlu saya ingatkan juga, makam Ibrahim itu artinya tempat beliau berdiri ketika membangun Ka'bah, bukan kuburan beliau alaihi salam. Dan yang disyariatkan di situ, melakukan sholat 2 rakaat di belakangnya setelah kita melakukan tawaf. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. 2 surat yang di dalamnya terkandung tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Bahkan jemaah sekalian, Al-Hajarul Aswad yang dianjurkan kita mengusap dan menciumnya bukan karena kita mencari berkahnya. Sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajar, la tadurru wa la tanfa, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Sesungguhnya aku mengetahui engkau hanyalah batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Maka mencari berkah itu adalah mengharapkan berkah dari Allah dengan cara melakukan amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bukan mengharapkan berkah dari makam Ibrahim, dari Hajarul Aswad atau dari Ka'bah. Maka jemaah sekalian, ini termasuk syirik. Ketika seorang meyakini atau mengharapkan berkah dari selain Allah, atau sekedar meyakini benda-benda itu sebab keberkahan dengan cara diusap-usap. Ini termasuk syirik. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu memberikan berkah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, sebaik-baiknya pencipta. Hanya Allah Azza wa Jalla pula yang maha mampu menetapkan sesuatu memiliki berkah. Maka ketika kita mengharapkan berkah dari selain Allah, atau sekedar meyakini sesuatu mengandung berkah, padahal Allah tidak menetapkan padanya keberkahan, itu termasuk syirik. Kalau diyakini benda-benda itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan keberkahan, maka syirik kecil. Namun kalau diyakini benda-benda itulah yang memberikan keberkahan, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Kalau dia masih berbuat dosa syirik, amal-amal ibadahnya tertolak. Bahkan semua amal ibadah yang dia lakukan terhapus. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Pelopor bagian sunnah Asia Tenggara.